Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan yang kemarin tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang fokusnya tentang negara-negara pendukung kemerdekaan Indonesia. Siapa sajakah yang mendukung kemerdekaan Indonesia? Yang pertama ada negara Mesir, lalu ada Palestina, lalu Lebanon, Suriah, India, Australia, dan juga yang terakhir ada Vatikan. Ingat ya, pengakuan dari negara ini bisa berupa pengakuan de facto, yaitu secara omongan, dan juga pengakuan secara de jure. Kalau de jure itu berarti dia mengirimkan duta besar atau perwakilan diplomatiknya ke negara tersebut. Kita bahas materi yang pertama. Ini negara yang mengakui Indonesia. Yang pertama itu adalah Mesir. Apa faktor yang melatar belakangi Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia? Faktornya yang pertama adalah adanya organisasi Ikhwanul Muslimin. Apa itu Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin ini adalah suatu organisasi muslim di Mesir, di mana Ikhwanul Muslimin ini punya pimpinan bernama Hasan al-Banna. Jadi Hasan al-Banna ini adalah pimpinan Ikhwanul Muslimin, dan Ikhwanul Muslimin juga memiliki pemikiran atau bisa dibilang pencetus pan-islamisme. Jadi Ikhwanul Muslimin ini, pan-islamisme itu apa? Pan-islamisme ini adalah suatu paham di mana mereka itu adalah paham yang anti dengan kolonialisme atau anti dengan penjajahan. Nah, Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna ini bekerja sama dengan mahasiswa Indonesia. Jadi dari dulu mahasiswa Indonesia sudah banyak yang belajar di Mesir, terutama di Universitas Al-Azhar. Salah satu mahasiswa Indonesia yang belajar di sana bernama Muhammad Zain Hasan. Nah, Muhammad Zain Hasan bersama dengan Ikhwanul Muslimin itu membentuk membentuk kerjasama, bukan kerjasama dalam hal menggalang persatuan untuk meminta pemerintah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya mereka melalui kampanye atau surat kabar atau demonstran atau tablik akbar. Jadi Ikhwanul Muslimin beserta mahasiswa-mahasiswa Indonesia ini kerjasama buat menarik perhatian pemerintah supaya pemerintah Mesir ya. Mereka menarik perhatian pemerintah Mesir supaya pemerintah Mesir tuh sadar kalau ada negara namanya Indonesia yang ingin diakui kemerdekaannya, terutama oleh Mesir. Nah, berkat beberapa kegiatan kampanye yang dilakukan Ikhwanul Muslimin beserta mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, maka pada tanggal 22 Maret 1946, pemerintah Mesir akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Artinya dia mulai kita akui kalau Indonesia sudah merdeka dari tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya Mesir pun karena sebenarnya gini loh, alasan kenapa Mesir dengan cepat mengakui kemerdekaan Indonesia itu karena adanya kebersamaan agama atau merasa mereka sama-sama memiliki atau mempercayai agama yang sama, maka seperti merasa saudara lah ya. Nah, selanjutnya Mesir juga mendorong Liga Arab. Jadi Liga Arab ini adalah kumpulan negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi setiap Mesir, kebetulan saat itu Mesir merupakan pimpinan dari Liga Arab. Jadi ketika Liga Arab lagi rapat, jadi negara-negara Arab lagi rapat, Mesir selaku pemimpin pasti suaranya didengerin kan. Nah, karena suara Mesir didengerin, maka setiap lagi rapat, Mesir selalu meminta negara Arab untuk membantu atau ikut mengakui kemerdekaan Indonesia. Siapa saja anggota Liga Arab? Liga Arab seperti contohnya ada Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, dan juga Afghanistan. Nah, selanjutnya berkat kemampuan diplomasi tersebut, akhirnya pada tanggal 13 dan 16 Maret untuk menunjukkan dukungan Mesir tuh bukan cuma omongan saja, maka tanggal 13 sampai 16 Maret Mesir mengutus diplomatnya bernama Muhammad Abdul Munim untuk datang ke Indonesia untuk menunjukkan kalau Mesir untuk memberikan surat kepada Indonesia kalau Mesir benar-benar mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah hal ini yang membuat ternyata Mesir tidak hanya mengakui Indonesia secara de facto, tapi mulai menunjukkan pengakuannya secara de jure. Terbukti dengan pengiriman diplomat Mesir bernama Muhammad Abdul Munim. Nah, selanjutnya untuk membalas kedatangan Muhammad Abdul Munim, maka Indonesia kembali mengirim utusannya bernama Agus Salim, Air Baswedan, Nazir Pamuncak, dan juga Rashidi untuk pergi ke Mesir untuk membalas kunjungan sebelumnya. Nah, kedatangan 4 orang ini ke Mesir merupakan
merupakan bisa dibilang seperti pembalasan, tapi ini membuat gerah Belanda. Karena apa? Bisa-bisanya Indonesia mengirim wakil diplomatiknya, padahal saat itu Belanda merasa Indonesia bukan sebuah negara. Jadi Belanda merasa marah terhadap Mesir karena kenapa Mesir menerima kedatangan 4 orang ini. Padahal ini bukan perwakilan negara karena negara Indonesia belum ada. Nah, selanjutnya oleh karena itu kemarahan Belanda ini membuat ancaman terhadap Mesir. Belanda bilang kalau Mesir mau sih menerima diplomatik dari Indonesia datang ke Mesir, maka Belanda akan menarik dukungannya terhadap Mesir. Dan Mesir bilang, ya sudah, saya tetap menerima kedatangan masyarakat Indonesia, saya tetap menerima kedatangan diplomatik Indonesia. Kalau Belanda tidak terima, silakan Belanda yang keluar dari Mesir. Akhirnya dari berkat dukungan Mesir ini, justru Belanda lah yang keluar dari Mesir, atau Belanda menarik diplomatnya dari Mesir. Nah, selanjutnya untuk mungkin memperjelas, maka tanggal 20 pada tanggal 26 April 1947 Sultan Syahrir kembali datang ke Mesir. Sultan Syahrir ini merupakan delegasi besar. Dia datang ke Mesir untuk menunjukkan rasa terima kasihnya dan juga terima kasih intinya terima kasih karena apa? Karena Mesir berani membela Indonesia dengan cara mengusir Belanda dari Mesir. Kedatangan Sultan Syahrir ini makin menunjukkan kalau Mesir dan juga negara-negara Liga Arab sudah mengakui Indonesia secara de jure. Karena apa? Karena kita sudah beberapa kali mengirim dan juga menerima perwakilan diplomatik dari negara-negara tersebut. Oke, hari ini sekian tentang Mesir. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.